Halo, topik bahasan kita kali ini adalah pendekatan pembelajaran. Dua pendekatan pembelajaran yang berbeda akan dibahas di video ini. Bagaimana cara kerja kedua pendekatan pembelajaran tersebut? Mari kita ikuti. Dua pendekatan pembelajaran yang saya maksudkan adalah pendekatan pembelajaran deduktif dan yang satunya lagi pendekatan pembelajaran induktif. Dua pendekatan pembelajaran ini sangat berbeda dan berlawanan. Tetapi kita, para guru, perlu mempelajari dan memahami keduanya. Karena masing-masing menawarkan keuntungan tertentu. Namun perbedaan terbesar adalah pada peran guru. Pendekatan pembelajaran deduktif biasa juga disebut sebagai pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Teacher-centered learning. Sementara itu, pendekatan pembelajaran induktif sering juga disebut sebagai student-centered learning. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Untuk memahami konsep ini, sama seperti kita berpikir untuk memahami konsep alur pikiran kita menggunakan pendekatan deduktif, berpikir deduktif, atau berpikir induktif. Jika kita berpikir deduktif, maka kita berangkat dari yang umum, garis besar, generalisasi, kemudian kita menuju ke yang khusus. Sementara kalau induktif, kita berpikir berangkat dari yang khusus menuju ke yang umum. Bisa juga dikatakan seperti ini, kalau yang deduktif itu berangkat dari yang besar, kemudian dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Bagian yang lebih kecil ini juga dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang kecil-kecil. Nah, pembagian dari besar menuju ke kecil ini dimaksudkan untuk menambah kejelasan konsep yang ditawarkan. Sedangkan yang selanjutnya itu juga akan menguatkan pemahaman si pencari makna tadi. Sebaliknya, pada pembelajaran dengan pendekatan induktif, itu berangkat dari latihan-latihan dari yang kecil-kecil, kemudian menemukan pola tertentu, dan akhirnya membuat generalisasi. Dalam praktik pembelajarannya misalnya begini. Pada pembelajaran dengan pendekatan deduktif, guru menyampaikan konsep kepada siswa. Konsep dasarnya apa? Teorinya apa misalnya? Ini disampaikan dulu, dijelaskan. Kemudian untuk menguatkan penjelasan itu, guru memberikan banyak contoh. Selanjutnya, guru memberikan siswa latihan-latihan untuk menguatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang baru saja mereka dapatkan dari guru. Sebaliknya, pada pembelajaran dengan pendekatan induktif, siswa justru melakukan latihan-latihan terlebih dahulu. Mengumpulkan data, untuk kemudian mengumpulkan yang sama, membedakan dan sebagainya, menganalisis data itu, atau membuat pola-pola tertentu yang akhirnya sampai pada simpulan, pada generalisasi. Tentu saja peran guru di sini berbeda. Ketika pembelajaran dengan pendekatan deduktif, itu guru mulai dari menyiapkan materi, kemudian menyusun skenario pembelajaran, dari penjelasan konsep pertama, kemudian memberikan contoh, memberikan latihan, kemudian memberikan penilaian dan sebagainya, itu semua dilakukan oleh guru. Siswa mendengar, mencatat, mengerjakan tugas. Sementara pada pembelajaran dengan pendekatan induktif, skenario pembelajarannya berbeda. Guru menyiapkan fasilitas yang diperlukan oleh siswa, kemudian merancang kegiatan apa yang harus dilakukan oleh siswa, dari kegiatan apa, kemudian apa lagi berikutnya, sampai pada pembuatan generalisasi, pembuatan kesimpulan dari pembelajaran itu. Tentu saja peran guru di sini dalam pembelajaran dengan pendekatan induktif adalah memfasilitasi sebagai fasilitator. Satu, menyediakan fasilitas, kemudian memfasilitasi siswa agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian sebagai mentor, sebagai pemandu, sebagai pembimbing, sebagai pendamping, sehingga siswa bisa bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru dicapai oleh siswa. Harap selalu diingat bahwa tujuan pembelajaran itu siswa yang mencapai. Guru hanya menyediakan fasilitas, guru hanya menjelaskan dan sebagainya. Jadi dalam pembelajaran dengan pendekatan deduktif maupun induktif, yang mencapai tujuan pembelajaran itu siswa. Fasilitas yang diberikan oleh guru, pendekatan yang dilakukan oleh guru semata-mata adalah agar siswa mudah memahami konsep, mudah mendapatkan pengetahuan sebagaimana diinginkan oleh guru, dicapai oleh siswa. Saya berikan contoh untuk pembelajaran, misalnya tujuannya adalah siswa memahami konsep perkalian. Ini untuk SD kelas rendah bisa, kelas tinggi juga bisa, tergantung. Nah, ini misalnya untuk kelas tinggi saja. Kita mulai dengan dalam pembelajaran deduktif terlebih dahulu. Pada pembelajaran deduktif, ketika guru menginginkan siswa menguasai konsep perkalian, maka pertama kali yang disampaikan oleh guru dalam penjelasan itu adalah nama konsep itu sendiri. Menyebutkan sifatnya seperti apa. Contoh, perkalian itu adalah penjumlahan berulang.
pengertian perkalian sama dengan penjumlahan berulang. Ini konsep yang akan dipahami oleh siswa nanti, yang diinginkan guru dicapai oleh siswa. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Kemudian guru memberikan contoh, misalnya 3 kali 5. 3 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Dibalik, 5 kali 3. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Dalam hal ini, guru bisa bertanya kepada siswa. Misalnya 3 kali 5 tadi. Bilangan yang ditambahkan berapa? 5. Kalau bilangan itu menjadi kelompok-kelompok, ada berapa kelompok? 3. 3 kelompok. Begitu juga yang 5 kali 3. Berapa bilangan yang ditambahkan? 3. Kalau kita menempatkan bilangan 3 itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, berapa kali kita menghitungnya? 5 kali. Ini sekedar contoh. Kemudian siswa diberikan latihan. Misalnya 2 kali 3, 3 kali 2, 4 kali 2, 2 kali 5, dan seterusnya. Nah, ketika siswa sudah memahami bahwa 3 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali, maka kemudian guru memberikan latihan dengan soal yang senada tapi bilangannya berbeda. Ini contoh. Nah, pada pembelajaran induktif, bukannya guru menjelaskan 5 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kelompok 5 kali itu. Tidak, tetapi guru memberikan contoh berupa, karena ini kelas tinggi, berupa beberapa tulisan. 3 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. 5 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Kemudian beberapa contoh lagi. Siswa diminta untuk mencerna materi itu. Kemudian menemukan polanya. Kalau 7 ditambah 7 ditambah 7 itu ditulis seperti apa? Nah, ini siswa berpikir dari situ. Kemudian ditemukan pola. Sampai pada simpulan bahwa 5 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 8 kali 7 berarti 7 ditambah 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 7. Sebanyak 8 kali. 8 kali menempatkan itu. Bilangan 7-nya ada 8. Begitu seterusnya. Nah, tes untuk memastikan bahwa siswa memahami konsep perkalian itu adalah suatu hari nanti ketika siswa dihadapkan pada soal yang berupa perkalian semacam itu, mereka bisa bekerja dengan baik. Menurut penelitian yang terakhir, ini dengan melakukan kegiatan memahami konsep dari aktivitas sejak awal itu, pemahaman siswa menjadi bertahan lebih lama. Pertanyaannya, pendekatan mana yang lebih baik dan mana yang harus dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas Bapak Ibu? Jawabannya tergantung situasi kondisi di lingkungan masing-masing. Ketika siswa sudah memiliki kesiapan mental yang lebih baik, pengetahuan dasar, pengetahuan prasyarat lebih baik, dan dapat melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, maka pendekatan induktif akan tepat. Juga ini tergantung pada tujuan pembelajarannya apa. Karena ada juga yang tidak bisa dilakukan, hanya siswa menemukan sendiri. Tetapi guru harus menyampaikan dasar sebelumnya. Sehingga ini kebijakan guru untuk memilih. Tujuannya adalah agar siswa mudah mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan bermanfaat.